Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai struktur tubuh tumbuhan. Kita tahu bahwa tumbuhan sangatlah penting untuk kelangsungan hidup organisme di bumi. Tumbuhan sebagai penghasil oksigen yang sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup organisme. Lalu bagaimanakah cara tumbuhan untuk menghasilkan oksigen dan bagaimanakah struktur tubuhnya? Ikuti video berikut sampai habis dan jangan lupa subscribe video ini dan bagikan kepada teman-teman kalian apabila video ini bermanfaat. Sebelum kita mempelajari struktur tubuh tumbuhan, kita ingat dulu apa itu tumbuhan dikotil dan monokotil. Tumbuhan dikotil adalah tumbuhan yang mempunyai biji berkeping 2, sedangkan tumbuhan monokotil adalah tumbuhan yang memiliki biji berkeping 1. Nah, apakah contohnya? Tumbuhan dikotil ini banyak sekali contohnya. Misalnya seperti ini kacang, kemudian ada mangga, durian, ada juga alpukat, terong, dan sebagainya. Sedangkan monokotil ini juga banyak sekali contohnya, misalnya ada pisang, ada jahe, ada bunga lili, ada bawang, kemudian ada kelapa, bambu, padi, dan sebagainya. Salah satu organ yang terpenting dari tumbuhan adalah akar. Nah, akar ini apakah fungsinya? Nah, akar ini sangat banyak fungsinya ya, misalnya menambatkan atau memperkokoh berdirinya tumbuhan. Kemudian menyerap air dan garam mineral, tempat menyimpan cadangan makanan, bernapas. Pada tumbuhan ada 2 perakaran, akar tunggang dan akar serabut. Nah, akar tunggang ini pada tanaman dikotil, sedangkan akar serabut pada tumbuhan monokotil. Nah, seperti ini gambarnya ya. Jadi kalau akar tunggang itu mempunyai akar utama dan ini sangat kuat sekali. Kemudian akar serabut ini tidak mempunyai akar utama. Contohnya ini adalah akar dari tumbuhan jagung. Jadi dia banyak sekali cabangnya, halus seperti ini dan tidak mempunyai akar utama. Sistem perakaran, ada 2 sistem perakaran, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Tadi udah disinggung ya, untuk akar tunggang itu hanya pada tanaman dikotil. Misalnya saja mangga, wortel, rambutan, dan sebagainya. Nah, pada akar tunggang ini terdapat akar utama dan ada juga akar serabut. Jadi seperti ini gambarnya. Jadi ini adalah akar utama, kemudian ini serabutnya. Nah, sedangkan akar serabut ini dimiliki oleh tumbuhan monokotil, misalnya saja padi, jagung, dan rumput. Nah, pada akar monokotil ini atau akar serabut ini tidak memiliki akar utama. Akar tumbuh dari pangkal, batang, dan bercabang membentuk struktur serabut. Jadi seperti ini. Akarnya lebih halus daripada akar tunggang. Jika akar dikotil dan monokotil ini diiris, kemudian diamati dengan mikroskop, maka akan tampak seperti ini. Jadi ini adalah akar dikotil, sedangkan ini adalah akar monokotil. Bagian paling luar ini ada jaringan epidermis, sama-sama mempunyai epidermis. Kemudian ada bulu akar, ada korteks, kemudian ada endodermis, ada pembuluh angkut yaitu xilem dan floem. Kemudian ada juga endodermis dan perisikel. Nanti kita akan bahas lebih mendetail satu persatu. Nah, berikut adalah struktur akar dari dikotil dan monokotil. Jadi ada lapisan paling luar yaitu epidermis, ini bagian luar. Nah, fungsi dari epidermis ini adalah melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Jadi ini sama fungsinya seperti kulit.
Kemudian terdiri satu sel lapis yang tersusun rapat. Jadi lapisan epidermis ini sangat rapat ya. Kemudian pada permukaan luar terdapat rambut akar untuk memperluas bidang penyerapan. Jadi ini adalah rambut akar atau bulu akar yang merupakan modifikasi dari jaringan epidermis ini. Fungsinya untuk memperluas bidang penyerapan. Artinya jika makin banyak bulu akar, maka air dan garam mineral itu makin banyak yang diserap. Kemudian ada korteks. Jadi di bawah epidermis ini adalah korteks. Ini terdiri atas sel-sel parenkim. Nah, dinding sel tipis dan memiliki banyak ruang antar sel untuk pertukaran gas. Berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi ini ya, yang korteks itu sama-sama mempunyai korteks dikotil dan monokotil. Berikutnya adalah endodermis. Nah, endodermis ini letaknya di bawah korteks ya, jadi di sini. Jadi ada epidermis, ada juga endodermis. Nah, endodermis ini adalah selapis sel yang membatasi korteks dan silinder pusat. Jadi letaknya itu di ini antara korteks sama silinder pusat. Kemudian dinding selnya mengalami penebalan lignin dan suberin yang disebut dengan pita Kaspari. Jadi dinding selnya ini melingkar gitu, membentuk mirip pita, makanya disebut pita Kaspari. Nah, fungsinya yaitu untuk mengatur air dan zat hara ke silinder pusat. Dinding sel endodermis tidak dapat ditembus air dan zat hara lain. Nah, selanjutnya adalah silinder pusat atau stele. Jadi letaknya ini di sebelah dalam dari endodermis. Jadi ini ya. Ini yang disebut dengan silinder pusat atau stele. Jadi sama-sama memiliki dikotil maupun monokotil, sama-sama memiliki silinder pusat. Nah, di dalam silinder pusat ini terdapat berkas pengangkut dan jaringan-jaringan lain. Nah, di lapisan terluar terdapat perisikel atau perikambium membentuk cabang akar. Jadi ini perisikelnya. Kemudian pada akar monokotil, xilem dan floem saling berselang-seling. Jadi ini ya, ini floem, kemudian ini xilem. Jadi selang-seling. Ini adalah floem, kemudian yang hitam ini adalah xilem. Pada akar dikotil, xilem berbentuk bintang dan berada di pusat akar. Jadi pada dikotil ini xilem dan floemnya membentuk seperti bintang seperti ini. Ya, berikut ini gambarnya. Kemudian pada akar monokotil terdapat empulur, sedangkan pada dikotil tidak. Oke, berikutnya adalah batang. Nah, fungsi batang itu adalah menegakkan tumbuhan, kemudian menghubungkan antara akar dan daun, tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, misalnya pada tanaman tebu. Nah, biasanya kan tanaman tebu itu rasanya manis, karena pada batang tebu itu terkandung gula ya, yang merupakan cadangan makanan. Nah, pada batang itu terdapat buku dan ruas. Apa bedanya buku dan ruas? Buku merupakan tempat melekatnya daun. Jadi ini adalah buku. Jadi yang garis-garis ini ya, biasanya daun itu kan munculnya di sini, tempat melekatnya daun. Ini adalah buku. Kemudian ruas itu adalah bagian di antara dua buku. Nah, ini adalah ruasnya. Ini atau ini. Nah, berikut ini adalah penampang melintang dari tumbuhan dikotil. Jadi misalnya ada tumbuhan dikotil, kemudian diiris dan diamati di mikroskop, kira-kira akan tampak seperti ini.
Jadi ada berkas pembuluh, floem dan xilem, kemudian ada empulur, korteks, epidermis, ini di bagian luar. Ya, ini kalau misalnya diperbesar akan seperti ini. Jadi ini epidermis, kemudian ini adalah korteks, kemudian ini adalah berkas pembuluhnya, ada floem dan xilem. Antara floem dan xilem ini terdapat kambium. Kambium ini adalah sel yang selalu membelah. Jadi yang membuat tumbuhan itu membesar karena ada kambium ini. Kemudian di bagian tengah ini adalah empulur. Nah, berikut ini adalah batang monokotil. Nah, ini ada berkas pembuluh, ada empulur dan epidermis. Bedanya batang dari monokotil ini berkas pembuluhnya itu menyebar seperti ini. Nah, kalau misalnya diperbesar akan seperti ini. Jadi ada floem, ada xilem juga, kemudian ada rongga udara. Nah, bedanya dengan dikotil tadi, batang monokotil ini tidak mempunyai kambium. Nah, sekarang kita bahas bagian-bagiannya. Yang pertama, lapisan paling luar adalah epidermis. Ya, ini adalah epidermis bagian paling luar. Nah, epidermis ini terdiri atas lapis sel yang tersusun rapat dan memiliki kutikula berfungsi untuk melindungi jaringan di dalamnya. Kemudian korteks. Korteks itu ini ya, nih. Yang ini. Nah, korteks ini tersusun atas sel parenkim yang berdinding tipis. Kemudian memiliki banyak ruang antar sel. Terdapat kolenkim dan sklerenkim. Jadi jaringan kolenkim dan sklerenkim itu fungsinya untuk menyokong dan memperkuat batang. Pada batang muda itu ada kolenkim dan klorofil. Terdapat kolenkim dan klorofil, makanya biasanya kalau batang masih muda itu kan warnanya hijau. Nah, setelah batang itu tua, klorofilnya akan mati dan terdapat sklerenkim atau seratnya itu, kayunya itu, sehingga batang ini akan lebih kuat. Berikutnya adalah endodermis. Nah, pada batang ini endodermis ini tidak begitu jelas dan menyatu dengan korteks. Nah, ini kalau gambar diperjelas maka letak endodermis itu di sini. Nah, pada gambar ini tidak begitu jelas ya. Nah, silinder pusat atau stele terletak di sebelah dalam korteks. Jadi letak dari stele ini adalah ini. Jadi di bawah endodermis ini adalah stele. Nah, pada stele ini terdapat sel-sel parenkim dan berkas pengangkut xilem dan floem. Nah, apa bedanya xilem dan floem? Nah, xilem ini fungsinya untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun, sedangkan floem itu mengangkut zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, letaknya itu di sini. Jadi ini xilem, kemudian ini floem. Nah, pada batang dikotil itu floemnya itu di sebelah luar, kemudian xilemnya di dalam. Kalau pada monokotil ini floem xilemnya tidak teratur seperti dikotil ya, jadi menyebar seperti ini. Ini adalah selang-seling antara floem dan xilem. Jadi titik ini adalah floem dan xilem yang berselang-seling. Kemudian pada batang dikotil ini terdapat kambium. Ini kambium.
tadi udah dibahas. Sedangkan pada monokotil tidak punya kambium. Fungsi dari kambium ini selnya kan selalu membelah, jadi fungsinya untuk memperbesar ukuran batang. Oke, cukup sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa nantikan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.